Jenius medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1131 sampai tahun 1133. Jangan biarkan Kingsway menjawab, Zai Suo berpikir sejenak. Dia berencana membiarkan putrinya menunjukkan tangannya. Dia menoleh dan menatap Zai Kingsway, yang duduk di baris pertama sambil bermain dengan ponselnya. Dia tidak bisa tertawa atau menangis. Gadis yang meninggal ini masih bermain dengan ponselnya saat ini. Apakah ini lucu sekali? Melihat perhatian gadis ini, semuanya ada di ponselnya. Zai Kingsway juga tidak bisa berbuat apa-apa, jadi menoleh ke Jericho Lee. Jericho Lee, jawablah. Dia memperkirakan tidak ada masalah menjawab pertanyaan semacam ini di level Jericho Lee. Setelah disebutkan namanya, Jericho Lee tidak menunjukkan keterkejutan apapun. Dia berdiri dengan wajah tenang dan menjawab tanpa berpikir, cara yang benar adalah memperkuat fisik pasien menurut teori Sekte Dewa Api. Jika tidak, pengobatan apapun dapat membahayakan nyawanya. Bagi Fuzi, jahe kering sebagai panduan, ginjal pasien, ki dan darah untuk dimobilisasi, ki dan darah kuat, dingin dapat dikeluarkan secara otomatis. Tapi jahe kering akonite itu sendiri kuat, termasuk obat kuat, perlu sangat berhati-hati dalam penggunaannya. Setelah mendukung Yang, bisa jadi disembuhkan dengan menggabungkan resep mengusir dingin dan mengencangkan ki dan darah pada saat yang bersamaan dapat dikatakan bahwa teori sekolah Vulkan telah dihubungi oleh Jericho Lee sejak awal. Dia sudah mengenalnya sejak lama, dan dia tidak memerlukan pemikiran apapun untuk menjawabnya. Setelah mendengar ini, Zai Suo tidak dapat menahan diri untuk mengangguk sebagai penghargaan, benar sekali. Pengobatan yang benar pertama-tama adalah membantu Yang, agar terhindar dari kekurangan pada tubuh yang sakit, sehingga mengakibatkan kekurangan bukan tonik, tidak mampu mencerna khasiat obat dari jamu. Tiba-tiba kelas menjadi sunyi, dan semua orang memandang Jericho Lee secara bersamaan. Orang-orang terkejut dan sulit dipercaya. Siapa dia? Dia bisa menjawab pertanyaan Zai Suo dengan sempurna, dan dia benar. Bukankah itu bagus? Dan Sekte Vulkan. Mengapa mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya? Mata orang-orang tanpa sadar tertuju pada Zai Kingsway di sampingnya. Sejak awal, mereka memperhatikan Zai Kingsway dan bertanya-tanya apa hubungan mereka. Dalam kesan mereka, Zai Kingsway adalah gadis yang berbakat. Dia telah mencapai level Dr. Ming sejak dia masih muda. Melihat dia yang baru saja bermain-main dengan ponselnya, dia jelas tidak ingin mendengarkan ceramah yang membosankan seperti itu sama sekali. Jadi dia datang bersama Jericho Lee. Ya, itu pasti. Dalam sekejap, orang-orang mengerti mengapa Jericho Lee begitu dekat dengan Zai Kingsway. Zai Kingsway sebagai gadis berbakat, bisa mendapatkan pengakuannya, tentunya tidak biasa-biasa saja, kejeniusan selalu tertarik dengan kejeniusan. Zai Kingsway mengangkat kepalanya dan menatap Jericho Lee dengan heran. Dia juga mendengar jawabannya tadi. Meski bisa menjawabnya, sejauh yang dia tahu, kurang dari setahun Jericho Lee belajar kedokteran dengan Chang Xuande. Dalam waktu sesingkat itu, keterampilan medis Jericho Lee begitu kuat. Kecepatan kemajuannya sangat buruk. Di bawah sorotan mata semua orang, Jericho Lee duduk dengan tenang dan terus mendengarkan kelas. Usai 2 kelas, beberapa siswa sangat terkejut berlari ke arah Jericho Lee, sepertinya mereka ingin berinisiatif menyapa untuk berteman. Tapi Jericho Lee tidak terlalu memperhatikan, dan mengikuti Zai Kingsway dan Zai Suo untuk segera pergi. Jericho Lee, keterampilan dasarmu benar-benar mengejutkanku. Kakak Chang memiliki murid magang yang bagus. Dalam perjalanan, Zai Suo tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Jericho Lee tersenyum masam, Paman Zai, jangan pegang aku akan melayang. Ayolah, apakah kamu masih bisa terbang? Ketika kami tidak tahu bahwa kamu bisa mewakili pengobatan tradisional Tiongkok untuk menaklukkan obat flu, pengetahuan dasar bagimu hanyalah masalah keyakinan. Baiklah. Ini juga membuktikan bahwa Jericho Lee berbakat dan pekerja keras. Kamu seperti gadis mati. Kamu tahu cara bermain dengan ponselmu dari kelas terakhir, dan kamu tidak memperhatikan sama sekali. Zai Suo tidak bisa membantu mengkritik putrinya. Zai Kingsway segera menutup mulut kecilnya, bukannya kelas-kelas itu terlalu membosankan. Aku sudah mendengarkan kata-kata hampa 800 kali. Kamu baru saja membalas. Zai Suo menatap putrinya. Baiklah, baiklah. Saya tidak akan datang ke kelas seperti ini lain kali. Zai Kingsway tidak ingin membuang waktunya di kelas yang membosankan. 3 orang berbicara dan tertawa, datang ke kantin. Setelah makan malam, aku harus pergi ke laboratorium pada sore hari. Jericho Lee, kamu bisa mengikutiku.
Zai Suo berkata sambil berjalan. Begitu. Sosok ketiganya muncul di kantin, banyak siswa yang datang untuk makan malam melihat mereka dan langsung berbicara karena terkejut. Benar-benar sama dengan rumor bahwa ada anak laki-laki yang mengikuti Zai Xiaohua. Apa hubungan mereka? Saya tidak tahu. Ada yang bilang itu hubungan antara laki-laki dan perempuan, ada pula yang bilang hubungan antar saudara, dan ada yang bilang itu hubungan antar teman. Saya tidak tahu mana yang benar, biar saya beritahu Anda, baru saja seorang teman dari Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok memberitahu saya bahwa pria di kelas Profesor Zai dapat menjawab pertanyaan Profesor Zai. Levelnya luar biasa. Apa? Apakah itu benar atau tidak? Itu benar. Dia juga mengirimiku video dan foto. Pantas saja Zai Xiaohua begitu dekat dengannya, mungkin karena keterampilan medisnya. Keterampilan medis. Apakah kamu terlalu banyak berpikir? Dia hanya bisa menjawab pertanyaan Profesor Zai. Paling-paling, dia memiliki pengetahuan medis yang kuat, tetapi dia jauh dari keterampilan medis yang kuat. Saya tidak tahu apa yang disukai Zai Xiaohua dari dia. Dia terlihat sangat biasa, dan dia tidak begitu tampan. Lagi pula, lebih tampan darimu. Aku akan membunuhmu. Para siswa berbisik, dan sebagian besar dari mereka menebak-nebak tentang hubungan antara Jericho Lee dan Zai Qingsui. Tidak ada jalan. Status Zai Qingsui di mata mahasiswa Universitas Kedokteran terlalu tinggi. Tentu saja, mereka sangat prihatin dengan pria yang bersamanya. Klik. Beberapa siswa diam-diam mengambil beberapa gambar. Tak lama kemudian, foto Zai Suo, Zai Qingsui dan Jericho Lee sedang makan bersama di kantin sekolah mulai menyebar liar di forum sekolah. Asrama Putri nomor 2. Seorang gadis jangkung dan cantik dengan rambut panjang tergerai, menatap foto-foto gila di forum sekolah, Liu Mei mengerutkan kening. Selamat bersenang-senang. Dia melihat Zai Qingsui dan Jericho Lee di foto itu cukup akrab, dan mereka sangat bahagia. Dalam kesannya, Zai Qingsui adalah orang yang dingin dan acuh tak acuh terhadap semua pria kecuali Zai Suo, dengan sikap yang mulia dan sejuk. Tapi kali ini, dia sangat bahagia dengan seorang pria. Hal ini membuat gadis itu sangat penasaran dengan identitas Jericho Lee. Dia bingung dan berbisik pada dirinya sendiri, apakah pria ini benar-benar pacarnya, seperti rumor yang beredar. Bukankah dengan matanya kamu bisa melihat pria biasa seperti ini? Atau apakah identitas pria ini tidak sederhana? Bab 1132. Intuisi memberitahunya bahwa Jericho Lee memiliki masa depan yang cerah, apalagi di forum tersebut, ada kabar menggila bahwa pagi ini di kelas Zai Suo, Jericho Lee menunjukkan ilmu kedokteran yang luar biasa. Dari sini, dia yakin Jericho Lee jelas tidak sederhana. Klik. Pada saat ini, dua gadis di asrama yang sama bergegas masuk ke kamar, terburu-buru, dengan ekspresi 100.000 cemas. Begitu mereka melihat gadis itu, mereka berseru dengan tidak sabar, Mengya, hal besar itu tidak bagus. Ini masalah besar. Si Mengya sedikit mengernyit, ada apa? Jadi bingung, bicaralah perlahan. Seorang gadis mengambil segelas air di atas meja, mengambil nafas panjang setelah mengisinya, dan kemudian dengan cepat berseru, Zai Qingsui, wanita itu sedang mencari seorang pria, tahukah kamu? Sekolah menjadi gila. Itu dia. Aku sudah lama mengetahuinya, kata Simonia, tenang dan bahkan menghina. Tentu saja tidak semudah itu. Gadis itu mendengus, kami baru saja keluar dari perpustakaan dan bertemu dengan Li Kang. Anda tidak melihat reaksinya. Begitu dia mendengar bahwa Zai Qingsui bersama pria lain, dia sangat marah hingga dia hampir membuat keributan di perpustakaan dan diledakkan oleh administrator. Apakah dia akan menyusahkan pria itu? Si Mengya langsung bereaksi. Ya. Gadis itu dengan bersemangat berkata, siapa di Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok kita yang tidak tahu bahwa Li Kang sedang mengejar Zai Qingsui? Saya belum berhasil mengejarnya selama beberapa tahun. Sekarang Zai Qingsui telah melarikan diri dengan pria lain. Dia pasti sangat marah. Gadis lain, dengan raut wajah yang baik, berkicau, sekarang Li Kang mengancam akan menghancurkan pria itu. Sekarang ada pertunjukan besar untuk dilihat. Bau pidato, si Mengya tetapi jangan berpikir begitu, ingin sekali kamu berpikir begitu sederhana, Li Kang sendiri juga tidak tahu baik atau buruk. Zai Qingsui tidak tahu sudah berapa kali dia menolaknya. Dia harus mengejar orang lain dengan wajah mati. Sekarang dia masih ingin mencari masalah pria itu. Menurutku dia tidak bisa mengajar orang lain, tapi itu akan membuat Zai Qingsui semakin membencinya. Kedua gadis itu tertegun pada saat yang sama dan menggaruk-garuk kepala, seolah-olah mereka benar-benar seperti ini.
Zai Qingsui bangga pada dirinya sendiri, dan dia tidak pernah masuk angin pada Li Kang. Sekarang Li Kang mengancam akan pergi ke Jericho Li untuk masalah, yang hanya akan membuat kebaikannya terhadap Li Kang menjadi negatif. Tapi menurutku Zai Qingsui bodoh. Ada apa dengan Li Kang? Gadis itu ragu-ragu. Gadis lain juga berjuang demi Li Kang. Li Kang, tidak peduli bagaimana mengatakannya, dia juga merupakan rumput sekolah di Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok kami. Keluarganya punya uang, dan pamannya adalah pemimpin kota kami. Nilai bagus, tinggi dan tampan, pria seperti itu memang begitu. Aku tidak tahu berapa banyak pangeran menawan wanita. Zai Qingsui buta dan menolak pria sebaik itu. Pria baik. Si Mengya dengan enggan menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Seberapa murni dan polosnya ini. Bagaimana dia bisa menilai pria seperti Li Kang sebagai pria baik? Di permukaan, Li Kang kaya, memiliki latar belakang, tampan, dan memiliki karakter serta pembelajaran yang sangat baik, jadi dia adalah favorit alami. Tetapi jika Li Kang benar-benar luar biasa, apakah dia akan kekurangan wanita? Ada beberapa wanita gila yang memeluknya. Tapi tidak ada wanita di sekitarnya. Orang luar dapat mengatakan bahwa dia bersih, tetapi juga dapat mengatakan bahwa dia memiliki preferensi khusus untuk Zai Qingsui, dia tidak menikah. Namun, manusia pandai menyamarkan hewan, dan individu akan memiliki kekurangan. Semakin sempurna seseorang, nyatanya, ia merobek lapisan mantel cerah itu adalah sepotong emas dan batu giok. Si Mengya tidak berani mengatakan bahwa dia harus 100% akurat dalam melihat orang, tapi dia jarang tersesat. Dia yakin bahwa penampilan luar biasa Li Kang dan cintanya yang mendalam pada Zai Qingsui adalah penyamarannya. Mungkin dia benar-benar mengejar Zai Qingsui hingga ke tangannya, dan setelah bermain dengannya, dia membuangnya. Ada banyak saudara laki-laki seperti itu. Li Kang mungkin bukan orang seperti itu, tapi dia jelas bukan pangeran menawan yang dikatakan para gadis. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Di manakah orang yang sempurna di dunia? Mungkin Zai Qingsui melihat ini dengan jelas, jadi dia berulang kali menolak Li Kang. Adapun apa yang dikatakan kedua gadis itu, Zai Qingsui bodoh. Si Mengya menganggap ini konyol. Jika Zai Qingsui benar-benar tidak pintar, bisakah dia menjadi dokter begitu mudah? Apakah Anda akan menjadi gadis berbakat dalam populasi manusia? Zai Qingsui, yang baru berusia 20 tahun, kini tidak hanya menjadi doktor dinasti Ming, tetapi telah menyelesaikan program master di Universitas Jingcheng dan memperoleh gelar master. Sekarang dia sedang belajar untuk menjadi dokter di Universitas Pengobatan Tradisional Tiongkok Sichuan. Berapa banyak orang yang berusia 20 tahun, masih menyia-nyiakan masa mudanya di universitas, dan dia telah berjalan di depan banyak orang. Yang lain berpikir bahwa cinta adalah hal seumur hidup, tetapi bagi orang seperti Zai Qingsui, cinta hanyalah bagian kecil dari kehidupan, atau bahkan tidak sama sekali. Sekarang dalam masyarakat modern yang materialistis ini, seberapa besar cinta murni yang masih ada? Cinta setiap orang adalah pertukaran kepentingan. Sebelum jatuh cinta, kami selalu membicarakan rumah, mobil, dan uang. Saat ini, orang selalu suka membicarakan perasaan dengan orang kaya dan hal-hal materi dengan cinta. Zai Qingsui tidak memiliki kekhawatiran tentang makanan dan pakaian serta masih muda dan menjanjikan. Jika ingin mencari laki-laki, itu harus cinta sejati, bukan karena laki-laki itu kaya, tampan, dan berlatar belakang keluarga besar. Bisa dikatakan si Mengya sangat akurat. Kedua gadis itu tidak dapat memahami hal ini, tetapi dia telah memahaminya. Oleh karena itu, dia merasa bahwa Jericho Li, meskipun dia bukan pacar Zai Qingsui, pasti lebih baik daripada karakter Li Kang. Jam berapa? Seorang gadis tiba-tiba bertanya. Sepertinya ini hampir jam 12, gadis lain berkedip dan tiba-tiba teringat sesuatu. Ngomong-ngomong, Mengya, apakah kamu tidak akan makan siang bersama Jisfeng di siang hari? Kenapa kamu tidak pergi jam segini? Tapi wajah si Mengya tenang, dan dia tidak bisa melihat ekspresi cemas sama sekali. Biarkan dia menunggu lebih lama lagi. Lagi pula, bukankah dia akan mengejarku? Jika kamu bahkan tidak bisa menunggu saat ini, sebaiknya kamu beristirahat sesegera mungkin. Jangan marah. Kedua gadis itu tidak mungkin. Lagi pula, yang mengejar si Mengya itu yang mengejar, bukan mereka. Maukah kalian berdua pergi? Si Mengya bertanya lagi. Kedua wanita itu menggelengkan kepala dan menolak, tidak. Mereka yang mengundangmu, bukan kami. Jika kami pergi, apakah dia akan membenci kami? Kami tidak ingin menjadi penuh kebencian. Baiklah, jawab si Mengya lemah dan berhenti bicara.
Matanya tidak pernah meninggalkan gambar di layar komputer dari awal hingga akhir. Sepertinya dia ingin membakar orang di foto itu dengan matanya. Semacam emosi bercampur kecemburuan dan kebencian mengalir di matanya. Hubungan antar wanita sangatlah rumit. Di asrama putri yang beranggotakan 4 orang, mungkin terdapat 4 kelompok yang terdiri dari 3 orang yang saling bersilangan dan memiliki 2 sisi. Kami akan hidup berdampingan dalam hubungan yang aneh ini dan menjaga perdamaian. Mungkin di permukaan, kami bertemu satu sama lain sambil tersenyum, tapi di permukaan, kami ingin satu sama lain segera mati. Sama seperti si Mengya sekarang, hubungannya dengan Zai Qingsui baik-baik saja, tapi jelas itu hanya dangkal. Faktanya, dia sudah lama tidak senang dengan posisi Zai Qingsui sebagai bunga kampus pertama Universitas Chuanzong, dan selalu ingin menggantikannya. Sebelumnya dia tidak menemukan pertemuan telepon seluler berikutnya. Kali ini gosip Zai Qingsui dan Jericho Lee, biarkan dia menemukan terobosan. Bab 1133. Gosip yang ramai terus berlanjut. Setelah makan malam, Zai Suo dan Jericho Lee bersiap untuk pergi ke laboratorium penelitian mereka. Sebagai profesor dan pembimbing doktoral di Universitas Kedokteran Chuanzong, Zai Suo tentu saja memiliki proyek penelitian ilmiah. Ruang penelitiannya, di kampus lama di sebelah gedung asrama staf yang relatif terpencil, lingkungan yang elegan, merupakan halaman kecil yang mandiri, biasanya tidak ada yang mengganggu. Namun, keamanan halaman sangat ketat, dan pintu masuk serta keluar semuanya menggunakan kartu. Setelah menyikat kartu, dia menyapa penjaga keamanan di luar, dan Jericho Lee mengikutinya masuk. Melalui beberapa koridor, keluar laboratorium, perlu melakukan berbagai verifikasi, iris mata, verifikasi cetak suara, diperbolehkan untuk melepaskan. Setelah masuk laboratorium, mereka terlebih dahulu mengenakan pakaian steril dan jas putih di ruang ganti pintu samping. Setelah disinfeksi dan pembersihan, mereka sampai ke laboratorium inti di dalam. Setelah memasuki laboratorium, Jericho Lee sekilas melihat banyak sekali peralatan percobaan di dalamnya. Dia pernah melihat pemandangan seperti itu ketika dia masih di rumah sakit rakyat pertama di kota Lusu. Guru, kamu datang. Ada pria lain di lab yang sedang sibuk. Ketika dia melihat Zai Suo datang, dia segera menghentikan pekerjaannya. Dengan baik. Zai Suo mengangguk, lalu memperkenalkan Jericho Lee, ini adalah mahasiswa doktoral yang saya bawa, bernama Boshide. Ini Jericho Lee. Akan saya tunjukkan padanya. Pemuda bernama Boshide itu terlihat berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Tua. Awalnya, dia melihat Zai Qingsui datang, dan matanya menunjukkan sentuhan kegembiraan. Dia tampak sangat senang dengan kedatangan Zai Qingsui. Namun, saat melihat Jericho Lee, kegembiraan itu langsung hilang, digantikan oleh semacam kebingungan dan keraguan. Saya mendapat kesan bahwa dia telah bekerja di laboratorium ini begitu lama sehingga dia belum pernah melihat Zai Suo membawa orang lain selain Zai Qingsui. Siapa si orang ini? Bisakah Zai Suo dibawa ke laboratorium sebagai pengecualian? Halo, Jericho Lee mengangguk padanya sambil tersenyum. Karena memakai pakaian steril, gerakannya sedikit merepotkan, dan dia tidak berinisiatif untuk berjabat tangan saat pertama kali melihatnya. Yah, halo, kata Boswater, sambil mengangguk dengan santai sebagai jawaban. Zai Qingsui mendekat ke telinga Jericho Lee dan berbisik, dia telah bekerja di laboratorium ayahku selama beberapa tahun. Ini pertama kalinya ayahku membawa orang lain selain aku, jadi dia pasti terkejut. Jericho Lee tiba-tiba. Keintiman kedua pria itu terlihat di mata Boshide, yang membuat matanya muram dan hatinya penuh amarah. Jericho Lee segera merasakan ada yang tidak beres dengan matanya, mengedipkan matanya, tanpa sadar menatap Zai Qingsui di sampingnya, samar-samar mengerti apa. Zai Qingsui tidak mengatakan apa-apa sekarang, yaitu Boshide menyukainya dan terus mengejarnya. Meskipun dia belum mengungkapkan keinginannya secara terbuka, dia biasanya memberikan petunjuk padanya. Tapi dia tidak terlalu menyukainya, jadi dia menolak. Tapi dia jelas tidak menyangka karena dia terlalu dekat dengan Jericho Lee, dia menjadi duri di mata Boshide. Siapa orang ini? Boshide sangat marah. Sejak dia bertemu Zai Qingsui, dia jatuh cinta padanya pada pandangan pertama, dan dia belum pernah melihat Zai Qingsui begitu dekat dengan seorang pria, yang membuatnya gila karena cemburu. Zai Suo tidak mengetahui bahwa konflik telah terjadi. Seperti biasa, ia mendatangi proyek penelitiannya dan mengecek peralatan untuk melihat kemajuan penelitiannya. Adegan itu menjadi hening sejenak selama beberapa menit. Dalam beberapa menit ini, Jericho Lee selalu merasakan ada tatapan dingin yang menatapnya. Dia menghela nafas dalam hatinya, ada apa?
Sejujurnya, kesan pertamanya terhadap Boswater tidak terlalu bagus. Mungkin karena Bos White sudah bertahun-tahun bekerja di laboratorium dan kurang berpengalaman dalam menangani manusia. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana mengatur dan mengendalikan emosinya. Dia membenci seseorang dan menunjukkan emosinya langsung di wajahnya. Jika bukan karena keengganan Boswater untuk menutupinya, saya khawatir semua orang bisa melihatnya. Sebaliknya, Jericho Lee telah mengalami banyak hal, dan pikirannya sudah matang dan mantap. Dia memancarkan semacam atmosfer. Sebaliknya, Boshai telah menjadi seekor itik buruk rupa. Tentu saja, dengan tinggi badan Jericho Lee saat ini, dia juga tidak suka mengkhawatirkan orang-orang seperti Boshai. Menghadapi kecemburuan dan kemarahan Bos White, Jericho Lee langsung memilih untuk mengabaikan orang dan menganggap mereka sebagai udara. Beberapa menit kemudian, Zai Suo selesai memeriksa instrumennya, lalu menoleh ke Jericho Lee dan berteriak, "Jericho Lee, kemarilah." Bagus. Jericho Lee segera melangkah maju. Saya ingin memperkenalkan kepada Anda proyek penelitian ilmiah yang sedang saya lakukan, sehingga dapat memberi Anda beberapa inspirasi. Zai Suo baru saja memperkenalkan bayi kesayangannya, dan dia berkata sambil tersenyum. Wajahnya. Jericho Lee mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia tidak sepenuhnya memahami proyek penelitian ilmiah yang sulit ini. Berdasarkan pengetahuannya saat ini. Saat bertemu orang yang kurang paham, ia pun berinisiatif bertanya, dan Zai Suo akan dengan sabar menjelaskan kepadanya. Setelah 2 atau 3 jam, Jericho Lee akhirnya mengetahui proyek penelitian ilmiah Zai Suo. Dia terkejut, luar biasa. Paman Zai, jika proyek penelitian ilmiah Anda berhasil, pengumumannya pasti akan mengejutkan dunia. Ini tidak kalah dengan proyek penelitian ilmiah halusinasi aktor yang dipandu oleh Chang Xuande. Pada akhirnya, ini adalah pengobatan suci, dan proyek penelitian adalah proyek abadi. Zai Suo tertawa, ini berlebihan. Saya telah mengerjakan proyek ini selama bertahun-tahun, dan jika itu benar-benar berhasil, ini adalah berkah besar bagi komunitas medis. Di negara bagiannya, apa yang dia kejar adalah pengobatan tingkat tinggi. Publikasi setiap pencapaian besar merupakan pencapaian besar dalam sejarah. Sama sekali tidak berlebihan. Saya yakin Paman Zai akan berhasil. Jericho Lee berkata sambil tersenyum tulus. Kata yang bagus untukmu. Paman Zai menepuk pundaknya keluar dari laboratorium, dan mengobrol tentang beberapa hal, saatnya menyelesaikan sekolah. Ketiganya pulang ke rumah. Begitu dia sampai di rumah, Li Qing bertanya, Jericho Lee, apakah kamu punya anjing di rumahmu? Ya, aku dikurung di kamarku selama 2 hari ini, Jericho Lee mengangguk. Dia keluar lebih awal dan kembali terlambat 2 hari yang lalu. Li Qing tidak pernah bertemu Xiao Huang. Atau apakah kamu berteriak dan mengganggu bibimu? Tidak, Li Qing menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Sepertinya itu membantuku menemukan cincin berlian itu. Dengan baik. Jericho Lee tercengang. Zai Qingsui dan Zai Suo terkejut pada saat yang sama dan memandang mereka dengan aneh. Cincin berlian yang hilang dariku bulan lalu. Zai Qingsui tampak terkejut. Zai Suo juga terkejut dan berkata, tidak bisakah kamu menemukan cincin berlian itu? Ya, saya tidak bisa menemukannya, tapi saya membawanya kembali pagi ini. Lihat. Li Qing segera mengeluarkan cincin berlian dengan noda lumpur di sudutnya.